Baik. Tidak terasa, pendidikan guru penggerak sudah memasuki tahapan yang ketiga, yakni tahapan bagaimana kita mendapatkan kunjungan atau refleksi dari apa yang kita kerjakan selama ini. Pada instrumen 1, 2, dan 3, kita mendapatkan banyak informasi dan ilmu pengetahuan serta penerapan-penerapan positif. Nah, hari ini tentang kunjungan dari pengajar praktek akan membahas beberapa hal, di antaranya yang pertama tentang lingkungan belajar di sekolah, kemudian refleksi perubahan diri setelah belajar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan yang ketiga adalah rencana merintis komunitas praktisi. Bagaimana pelaksanaannya kita akan ikuti pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Pada prinsipnya di sini, keberadaan dari seluruh elemen sekolah mendukung dari aktivitas saya selama pelaksanaan program guru penggerak ini. Mulai dari kepala sekolah, dukungan yang beliau berikan ialah motivasi, kemudian terus menjaga profesionalitas dan proporsionalitas pekerjaan. Artinya, selama pendidikan guru penggerak ini, jangan sampai saya mengabaikan tugas-tugas dan kewajiban saya untuk memberikan teladan pada murid, melaksanakan kitab ABM, dan membimbing murid untuk menemukan kodratnya. Kemudian bagaimana dukungan dari teman-teman guru sejawat. Rekan-rekan guru di sekolah saya senantiasa menanyakan bagaimana perkembangan guru penggerak. Kemudian kami bertukar pikiran berkaitan dengan momen-momen atau kejadian-kejadian ataupun ilmu-ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan ini. Selanjutnya berbicara dengan tantangan. Nah, tantangan selama pelaksanaan ini ya terkait dengan pengaturan waktu. Sebagaimana kita ketahui, padatnya aktivitas di sekolah, kemudian diiringi dengan bagaimana fungsi kontrol sebagai seorang guru, kehadiran program guru penggerak ini tentu menambah proporsi waktu aktivitas saya selama keseharian. Hal ini harus saya sikapi dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ialah dengan melakukan case building aktivitas harian, kemudian membuat timeline dari setiap aktivitas saya, dan melakukan eksekusi program, dan serta yang tidak kalah penting ialah merefleksikan yang sudah saya lakukan untuk mendapatkan perbaikan pada kesempatan selanjutnya. Selanjutnya, setelah pada instrumen 1 kita membahas tentang bagaimana dukungan dan support dari lingkungan saya terkait dengan apa yang sudah saya laksanakan. Di sini di instrumen kedua ialah tentang perubahan diri setelah dari modul 1.1, 1.2, 1.3. Nah, pertanyaannya ialah apa yang saya pelajari? Di modul 1 saya mempelajari tentang nilai dan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, di modul kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, dan di modul ketiga tentang visi dan prakarsa perubahan. Tentu saja apa yang saya dapatkan ini saya implementasikan dalam pelajaran di kelas. Di antaranya ialah tentang visi dan prakarsa perubahan. Di sana ada inquiry apresiatif, dan saya mencoba untuk menumbuhkan semangat para murid dengan memberikan apresiasi positif. Kemudian perubahan pada murid saya ialah murid menjadi lebih terbuka, kemudian lebih bisa menyampaikan gagasannya dan lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran di kelas. Perasaan saya tentu saya senang dalam hal ini, karena perubahan positif itu saya dapatkan satu dengan saya mempelajari dan berdinamika dengan teman-teman di guru penggerak, dan ini memang karena program yang positif yang dibawa oleh pendidikan guru penggerak, terutama di angkatan 9. Kemudian apa yang saya akan perbaiki ke depannya tentunya ialah bagaimana visi dan prakarsa perubahan ini menjadi satu hal yang lebih real lagi dalam pembelajaran saya di kelas maupun dalam aktivitas di sekolah. Dengan itu semua, saya bisa menjadi pemimpin pembelajaran dan bisa menggagas perubahan bersama teman-teman guru di tempat ini. Berikut ini adalah gambaran visi misi di sekolah saya di SMA 1 Mataram. Sekilas kalau kita melihat dari visi yang ada ialah mencetak pribadi berakhlak mulia yang unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan,
sejalan dengan visi prakarsa yang saya hadirkan sebagai seorang calon guru penggerak, yakni mencetak atau menghadirkan generasi yang berkepribadian unggul dan berwawasan global. Nah, dari gambaran visi yang ada tadi, jadi tugas saya ialah bagaimana melakukan proses penyelarasan. Itulah yang menjadi bagian penting dalam kita melaksanakan aktivitas visi, implementasinya, input apresiatif, atap, dan bagja. Selanjutnya pada bagian ketiga tentang bagaimana komunitas praktisi. Bagi saya, komunitas praktisi ini adalah hal yang penting dan di sekolah sudah kami rintis atau kami laksanakan dalam proses-proses ber-NGMP, dan bagi saya di luar juga ada kegiatan yang kita kenal dengan atau lembaga saya dengan Educare Corner. Adapun komunitas praktisi yang akan saya gagas selanjutnya ialah bagaimana saya bersama teman-teman melakukan peningkatan dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran yang mendapatkan sentuhan-sentuhan IT. Teman saya kemarin mengajak untuk bagaimana evaluasi menggunakan CBT dan sebagainya. Peningkatan ini tentunya secara simultan, kecil, tapi secara terus-menerus akan menghadirkan perubahan positif sesuai dengan inquiry apresiatif dan atap bagja. Saya berharap dengan 3 modul tadi, 1, 2, dan 3 dapat memberikan perubahan yang positif bagi saya dan rekan-rekan di masa yang akan datang. Berikut ini beberapa aktivitas diskusi saya bersama Ibu Pengajar Praktik dalam proses pendampingan individu kedua tentang modul atau LK 1.1, 1.2, 1.3. Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fauzi? Baik, alhamdulillah. Baik, ini pendampingan kedua ya. Oke. Jadi pendampingan kedua ini satu topik yang menarik, observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke. Nah, pengalaman Fauzi selama mengikuti pembelajaran kedua ya. Modul 2. Pembelajaran pada murid, bagaimana sebagai calon murid penggerak, apakah sudah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman? Oke, ya terima kasih Bunda Emil atas kunjungannya. Ini kunjungan yang kedua. Sekarang based on true story ya. Kalau yang kemarin itu kunjungan pertamanya kita ke ruangan kepala sekolah. Sekarang site-nya itu mengambil lingkungan kelas. Di sini kelas yang kita tempati ialah kelas 11 Sains 2 atau 11 F, fase F, peminatannya pembelajaran sains gitu. Nah, terkait dengan pembelajaran berorientasi pada murid atau berpihak pada murid, saya mendorong atau membawa gagasan agar pembelajaran ini benar-benar dari murid dan diciptakan oleh murid sendiri berkaitan dengan apa yang ingin mereka pengalaman belajarnya. Di antaranya ialah bagaimana memberikan kesempatan kepada murid menyampaikan gagasannya dalam bentuk presentasi. Di sini kita kembangkan 4C, yaitu creativity, critical thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Kira-kira ringkasnya seperti itu, kan? Jadi dalam memandu proses belajar mengajar yang efektif, apa saja yang sudah dilakukan pembelajaran ini? Pembelajaran yang lebih efektif, saya dengan murid-murid saya itu pertama adalah kontekstualisasi pembelajaran. Apalagi fisika yang kiranya secara terumus, kadang-kadang juga kita atau seringkali saya membawa pada kontekstualisasi pembelajaran baik itu dalam kejadian nyata maupun pembelajaran yang berbasis pendidikan moral sesuai dengan apa yang dipesankan oleh KHD, yakni pembelajaran yang bisa melatih motorik kasar dan halus serta menyisipkan nilai-nilai budi pekerti. Seperti dalam pelajaran sains kemarin saya menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini memang tidak lepas dari kontrol dari Yang Maha Kuasa dan kita mengambil pelajaran dari situ. Baik, Pak Fauzi, luar biasa. Terima kasih. Terakhir, apakah Pak Fauzi sudah melakukan asesmen dan menyiapkan umpan balik pada setiap proses pembelajaran? Baik. Seperti apa model umpan balik? Asesmen dan umpan baliknya, yang pertama asesmen yang saya sering tanyakan ke peserta didik ialah bagaimana respon mereka, kemudian kebermaknaan belajar, dan kadang-kadang ya anak-anak sih lebih luas saja Pak katanya agak sulit atau pusing dan sebagainya. Ini hal-hal yang natural ya, seperti kemarin di modul 1.3 tentang segitiga restitusi ataupun yang kita bilang peran kontrol guru.
ada sangat yang menarik nih poin kontrol sebagai manajer. Dan ketika segitiga restitusi itu, ketika anak-anak menyampaikan keluhannya, kita nggak langsung menjustifikasi bahwa kamu ini malas banget dan sebagainya, tapi ada proses penstabilisan identitas, kemudian kita menanyakan keyakinan kepada mereka setelah kita melakukan validasi informasi yang mereka dapatkan. Jadi benar-benar segitiga restitusi ini hal-hal yang sangat baik dan bermanfaat buat saya dari PGP di fase ini ya, modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya begitu aja ya Pak Koji. Rupanya pembelajaran yang berpusat pada murid itu sudah melalui proses ada asesmen dan imbang balik. Apakah pembelajaran diferensiasi juga menunjang kenyamanan belajar selama mengikuti proses pembelajaran individu? Ya betul, berdiferensiasi terlihat sekali dari bagaimana peserta didik kita tidak hanya lihat dari satu aspek saja, dari ragam aspek, yakni dari kinestetik, kemudian dari visual, kemudian auditori. Pembelajaran juga tidak hanya belajar di kelas, kadang kita beraktivitas di ruang literasi dengan mencoba berbagai peralatan-peralatan atau menemukan konsep-konsep yang ada di luar kelas. Jadi kelas kami ialah kelas yang tidak dibatasi oleh dinding-dinding ini. Ada kalanya kami akan keluar untuk bereksplorasi dengan dunia yang lain. Oke, terima kasih luar biasa. Sukses buat Pak Koji ya. Kita kasih semangat. Terima kasih. Nah, dari tampilan tadi bahwa pelaksanaan pendampingan individu ini berlangsung sangat baik. Bahkan kalau kita melihat ada hal-hal lain lagi yang tersampaikan, diantaranya ialah ketika kita sudah masuk ke prakarsa perubahan, lalu masuk ke budaya positif atau segitiga restitusi. Baik, itulah guru penggerak. Program-programnya sangat bermotivasi, mengembangkan dan memberikan konstruksi pendidikan dan pengajaran bagi kita. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.